Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Nurus Sudalhar MKep selaku pemateri atau dosen filsafat ilmu serta teman-temanku yang berbahagia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang UTS filsafat dari tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dosen. Yang pertama, apa itu filsafat? Ceritakan pengalaman pribadi Anda ketika berfilsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Kata filosofia merupakan gabungan dari kata philia dan yang berarti persahabatan atau cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Secara istilah, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam dengan menggunakan akal sehat. Filsafat juga dapat diartikan sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat yang ada, sebab asal dan hukumnya. Pengalaman pribadi ketika berfilsafat yaitu mengikuti lomba menulis opini dalam rangka milad ke-112 Muhammadiyah. Tema dari lomba tersebut yaitu Muhammadiyah dan Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan, beserta dengan subtema yang saya pilih yaitu pendidikan. Alasan saya memilih subtema pendidikan adalah karena banyak masalah-masalah yang muncul yang diakibatkan oleh pendidikan yang kurang berkualitas, terutama di pelosok desa. Seperti di desa saya, masih ada siswa yang seharusnya sudah bisa membaca tetapi tidak bisa membaca, yang seharusnya sudah bisa hitung-hitungan tetapi tidak menguasainya. Ini data saya peroleh hanya dari beberapa sampel saja, yaitu dari tetangga saya, dari teman saya. Berarti tidak semua di desa saya seperti itu. Setelah itu saya bingung mau menulis judul opini untuk apa? Apakah saya mau membuat inovasi atau sebuah program? Berapakah lembar yang harus saya buat? Memang saat itu saya sedang bingung. Setelah berpikir, merenung dan berfilsafat, akhirnya saya menemukan suatu judul, yaitu Muhammadiyah Smart Home (MSH) sebagai amal usaha Muhammadiyah yang bergerak di bidang pendidikan non-formal. Muhammadiyah Smart Home ini adalah sebuah tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan non-formal seperti les, lomba-lomba, kegiatan-kegiatan agamaan, dan sebagai tempat yang nyaman untuk para siswa bercerita dan yang lain sebagainya. Sasaran saya adalah siswa-siswi yang masih kecil, yaitu siswa-siswi TKA, TKB, dan kelas 1 dan kelas 2. Di sini sebagai penggerak atau pengurus dari Muhammadiyah Smart Home ini, saya menuliskan menggunakan para sarjana-sarjana baru dari kader Muhammadiyah. Alasan saya menggunakan sarjana-sarjana yang baru adalah untuk mengurangi pengangguran pada sarjana muda yang baru lulus kuliah. Dan alasan saya menuliskan harus dari kader Muhammadiyah karena program ini bernaung di bawah nama Muhammadiyah. Alangkah baiknya jika menggunakan tenaga kerja dari Muhammadiyah juga. Soal nomor 2. Di filsafat ada ontologi, epistemologi, aksiologi. Jelaskan dan berikan contoh pada kehidupan masing-masing dalam mencari makan di desa masing-masing. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat atau sifat dasar dari yang ada. Ontologi berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang keberadaan, seperti apa yang ada atau apakah realitas itu. Pertanyaan-pertanyaan ini mencakup kategori-kategori eksistensial, substansi, objek, waktu, ruang, dan sebagainya.
Ontologi mengkaji apa saja yang nyata, bagaimana berbagai entitas terstruktur, dan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan, asal-usul dan batasannya. Cabang ini berusaha menjawab pertanyaan seperti apa itu pengetahuan, bagaimana kita bisa tahu sesuatu, dan apa yang membuat sesuatu menjadi benar atau salah. Epistemologi mempelajari bagaimana kita memperoleh, membenarkan, dan merumuskan pengetahuan. Ini termasuk kajian terhadap berbagai sumber pengetahuan seperti persepsi, penalaran, dan intuisi, serta konsep seperti kebenaran, justifikasi, dan kepercayaan. Aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang berfokus pada nilai-nilai, termasuk termasuk etika dan estetika. Aksiologi menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang bernilai, apa yang baik, dan bagaimana kita menentukan nilai dalam kehidupan. Dalam aksiologi, nilai dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu nilai etis. Nilai etis yang berfokus pada apa yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk, serta nilai estetis yang berkaitan dengan keindahan dan pengalaman artistik. Aksiologi berperan penting dalam menentukan apa yang penting atau berharga dalam kehidupan dan menjadi dasar dari berbagai keputusan etis. Contoh penerapan ontologi, epistemologi, aksiologi pada kehidupan pribadi saya saat mencari makan di desa sendiri, yaitu seperti mencari makanan berupa siomay. Judul yang saya bahas adalah tentang makanan siomay. Ontologi dari cerita saya tersebut yaitu sebagai cemilan dan makanan yang mengandung gizi yang beragam. Epistemologi dari cerita saya tadi yaitu saya membeli siomay di pedagang keliling. Jadi kata kuncinya adalah membeli. Aksiologi dari cerita saya tersebut yaitu memuaskan keinginan pribadi dan untuk kebutuhan gizi. Pertanyaan nomor 3. Apa itu administrasi rumah sakit dan bagaimana diri Anda ke depan? Mau bagaimana ke depannya? Administrasi rumah sakit adalah rangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian berbagai sumber daya serta aktivitas di rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan berkualitas. Fokus utama administrasi rumah sakit adalah memastikan kelancaran operasional di rumah sakit, meningkatkan kepuasan pasien, serta mengelola sumber daya seperti tenaga medis, peralatan, dan fasilitas secara optimal. Beberapa aspek penting dalam administrasi rumah sakit meliputi yaitu yang pertama, manajemen sumber daya manusia (MSDM). Yang kedua yaitu pengelolaan keuangan. Yang ketiga, perencanaan dan pengendalian operasional. Yang keempat, pengelolaan informasi. Dan yang kelima, kontrol mutu dan keselamatan. Kedepannya, setelah saya lulus dari Stikes Muhammadiyah Bojonegoro, saya ingin bekerja di rumah sakit dan ingin berwirausaha sendiri. Jika saya dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang punya harta yang berlebih, saya ingin berfokus pada wirausaha sendiri dan ingin menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama dalam hal yang positif. Soal nomor 4. Apa itu kebenaran? Bagaimana mencari kebenaran terkait logika, etika, estetika, politik, metafisika pada kehidupan Anda? Kebenaran adalah konsep kompleks yang umumnya merujuk pada kesesuaian antara suatu pernyataan atau kepercayaan dengan realitas atau fakta. Dalam filsafat, kebenaran dianggap sebagai sesuatu yang bisa diuji atau diverifikasi, dan ini seringkali berbeda tergantung pada bidang kajian atau perspektif tertentu. Cara mencari kebenaran bervariasi menurut konteksnya, seperti dalam logika, etika, estetika, politik, dan metafisika. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing.
Kebenaran dalam logika. Dalam logika, kebenaran biasanya berkaitan dengan konsistensi dan kesahihan struktur argumen. Pernyataan logis dianggap benar jika mengikuti aturan-aturan logika, terutama dalam hubungan premis dan kesimpulan. Mencari kebenaran di sini berarti memeriksa apakah suatu argumen memiliki validitas formal atau dengan aturan seperti modus ponens dan bebas dari kekeliruan. Logika formal membantu dalam mengidentifikasi argumen yang valid dan konsisten. Kebenaran dalam etika. Dalam etika, kebenaran sering dilihat sebagai sesuatu tindakan atau prinsip dengan nilai moral tertentu, seperti keadilan dan kebajikan. Kebenaran etis bisa didekati dengan berbagai faktor seperti deontologi yang berfokus pada prinsip moral, utilitarianisme fokus pada akibat terbaik, atau etika kebajikan fokus pada karakter. Mencari kebenaran dalam etika berarti menentukan apakah suatu tindakan atau nilai itu dianggap baik atau benar secara moral berdasarkan prinsip yang dianut. Kebenaran dalam estetika. Di bidang estetika, kebenaran terkait dengan persepsi keindahan dan ekspresi artistik. Mencari kebenaran estetika seringkali subjektif karena bergantung pada selera, budaya, dan pengalaman individu atau masyarakat. Namun, kebenaran dalam estetika dapat dicari melalui analisis keaslian, harmoni, dan ekspresi artistik. Filosofisnya, kebenaran estetika berhubungan dengan sejauh mana suatu karya seni mampu menyampaikan emosi, keindahan, dan makna. Kebenaran dalam politik. Dalam politik, kebenaran dapat berupa kesesuaian antara kebijakan atau pernyataan politik dengan realitas masyarakat. Mencari kebenaran dalam politik seringkali berkaitan dengan transparansi, keadilan, dan kesesuaian antara janji dan realitas. Kebenaran dalam politik juga melibatkan pemahaman dan kepentingan umum, norma demokrasi, dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, kebenaran dipengaruhi oleh interpretasi sosial secara kekuasaan. Kebenaran dalam metafisika. Metafisika mencoba memahami hakikat realitis yang lebih dalam, seperti pertanyaan tentang eksistensi waktu, ruang, dan keberadaan. Di sini, kebenaran dicari dengan mengeksplorasi konsep-konsep yang mendasari keberadaan, serta melalui pemikiran abstrak mengenai apa yang nyata atau mendasar. Mencari kebenaran metafisika seringkali melibatkan refleksi mendalam dan menggunakan konsep-konsep yang sulit diverifikasi secara empiris, seperti ide tentang alam semesta atau sifat keberadaan. Secara keseluruhan, kebenaran dalam bidang memiliki pendekatan yang berbeda, tetapi pada intinya setiap bidang mencoba mencapai pemahaman yang konsisten, logis, dan bermakna sesuai dengan nilai-nilai atau prinsip yang berlaku dalam konteks tersebut. Cara mencari kebenaran di kehidupan pribadi saya. Kebenaran logika dengan cara mengevaluasi dan menganalisis argumen dari orang-orang lain dan melakukan berdiskusi. Kebenaran etika mengevaluasi perilaku pribadi dalam beretika, apakah sesuai dengan norma-norma kesopanan dan juga norma-norma agama atau belum. Kebenaran estetika mengamati dan menganalisis dari seni dan budaya di lingkungan sekitar. Kebenaran politik mengamati dan menganalisis dari pakar-pakar politik yang sedang berargumentasi, biasanya bisa kita lihat di televisi. Mengamati dan menganalisis poster-poster, artikel, dan berita tentang politik yang relevan. Kebenaran metafisika mempertanyakan tentang ketuhanan dan mencari penjelasannya dari pakar terpercaya. Tugas nomor 5, buat makalah yang berisi
introduksi masalah, justifikasi masalah, kronologi masalah, dan solusi terkait kehidupan Anda bersama keluarga Anda dan masa depan Anda. Introduksi masalah. Pengelolaan waktu menjadi masalah yang sering dialami dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh pelajar, pekerja, maupun ibu rumah tangga. Aktivitas yang padat, tuntutan pekerjaan, dan tanggung jawab pribadi seringkali membuat orang merasa kewalahan. Akibatnya banyak yang merasa tidak produktif, stres, atau mengalami penurunan kualitas hidup karena kesulitan membagi waktu yang baik. Justifikasi masalah. Ketidakmampuan mengatur waktu secara efektif dan menimbulkan dampak negatif pada kesehatan mental, produktivitas, dan hubungan sosial. Studi menunjukkan bahwa manajemen waktu yang buruk dapat menyebabkan stres dan kelelahan mental, serta menurunkan kualitas pekerjaan. Selain itu, individu yang tidak dapat mengelola waktu dengan baik seringkali mengorbankan waktu untuk istirahat dan kegiatan rekreasi yang penting untuk kesejahteraan pribadi. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk belajar mengelola waktu dengan efektif. Kronologi masalah. Permasalahan dalam pengelolaan waktu biasanya berkembang melalui tahapan-tahapan berikut. Tahap awal, individu berhadapan dengan sejumlah tugas dan tanggung jawab, tetapi belum merencanakan atau menyusun prioritas dengan jelas. Tahap kebingungan. Akibat tidak adanya prioritas yang jelas, individu mulai merasa kewalahan karena semua tugas tampak penting dan mendesak. Ini memicu penundaan atau multitasking yang tidak efektif. Tahap akumulasi. Beban pekerjaan menumpuk karena tugas yang tertunda. Pada tahap ini, stres mulai meningkat dan individu seringkali merasa tertekan dan kurang produktif. Tahap dampak. Ketidakmampuan mengelola waktu berujung pada stres berkepanjangan, berkurangnya waktu istirahat, dan penurunan kualitas kerja, bahkan hingga kelelahan fisik dan juga mental. Solusi masalah. Ada beberapa strategi dalam membantu mengelola waktu yang efektif dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama yaitu menyusun prioritas. Yang kedua, menghindari penundaan. Kesimpulan, pengelolaan waktu yang baik merupakan kunci untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menyusun prioritas, menggunakan alat bantu seperti kalender, dan meluangkan waktu untuk istirahat, setiap individu dapat mengurangi stres, meningkatkan produktivitas, dan menikmati waktu luang yang lebih berkualitas. Hal ini membentuk pribadi yang terampil dalam memanajemen waktu yang akan berguna bagi masa depan kelak. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.